Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian merasakan hal ini? Kalian sudah bekerja keras siang malam, bangun pagi-pagi buat kerja, pulang malam dalam keadaan capek. Sudah rajin ibadah, berdoa dengan sungguh-sungguh setiap hari, tapi kok rasanya jalan hidup masih sulit ya? Rezeki kayaknya udah di depan mata, tapi kok susah banget diraihnya. Kadang kita jadi merasa lelah, bahkan sempat down dan bertanya dalam hati, "Ya Allah, udah segini usahanya, kenapa belum dikasih jalan juga?" Kalau kalian pernah ngerasa kayak gini, kalian gak sendirian. Di video ini mungkin adalah jawaban yang selama ini Anda cari. Tapi ini bukan jalan pintas, ini bukan pesugihan. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang mendalam, yaitu sebuah amalan jika dilakukan dengan keyakinan dan pemahaman yang benar, tidak hanya berpotensi memanggil rezeki berlimpah, tapi juga akan membongkar dan membangun kembali cara pandang Anda tentang hakikat rezeki itu sendiri. Setelah menonton video ini sampai habis, Anda tidak hanya akan mengetahui cara melakukan amalan ini dengan benar. Yang lebih penting lagi, Anda akan paham alasan mengapa amalan ini memiliki kekuatan luar biasa. Anda akan merasakan manfaat nyata dari setiap bacaan yang diulang ribuan kali di kesunyian malam. Ingat, ini bukan tentang cara cepat menjadi kaya dalam semalam. Ini tentang bagaimana kita mempersiapkan hati dan jiwa untuk layak menerima berkah Allah yang tidak terbatas. Jadi, jangan kemana-mana dulu ya. Amalan yang akan saya bagikan hari ini sangat istimewa. Ini bukan sekadar amalan yang bisa Anda temukan di buku-buku biasa. Amalan ini adalah sebuah ijazah yang turun-temurun. Bagi yang belum familiar, ijazah dalam tradisi Islam adalah semacam surat izin spiritual yang diberikan langsung dari seorang guru atau ustaz kepada muridnya. Jadi, tidak sembarangan orang bisa mengamalkan atau mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Amalan ini datang dari Kiai Haji Musyafa Ali, pengasuh pondok pesantren Al-Falah Somalangu, Kebumen, yang disusun dalam kitabnya Al-Khasaisul Kafiyah. Ijazah ini ibarat sebuah saluran pipa yang jernih. Airnya langsung dari sumbernya, tersambung dari hati guru ke hati murid, melalui sebuah rantai emas yang disebut sanad. Tanpa sanad, amalan bisa menjadi sekadar bacaan kosong. Dengan sanad, amalan membawa barakah, berkah, atau getaran spiritual dari para guru terdahulu. Jadi ketika kita mengamalkan ini, kita tidak sendirian. Secara ruhani, kita sedang terhubung dengan energi doa dari para alim ulama yang telah mengamalkan dan membuktikan hikmahnya. Hasil dari mengamalkan sesuatu yang berijazah adalah al-ittishal ar-ruhani atau ketersambungan spiritual. Dengan ijazah ini, kita seperti menyetel frekuensi radio kita ke stasiun yang tepat. Kita tidak lagi mencari-cari sinyal secara acak atau asal-asalan. Kita langsung terpasang ke pemancar utama. Hasilnya bukan hanya kekuatan doa yang berlipat ganda, tapi juga rasa aman, rasa dibimbing, dan keyakinan yang mendalam bahwa kita sedang berjalan di jalan yang telah diridhoi oleh para guru kita. Dan insya Allah, jalan ini juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah fondasi pertama yang sangat penting. Keyakinan yang lahir dari sumber yang otentik dan terpercaya. Sekarang, mari kita masuk ke inti amalannya. Amalan ini dilakukan pada waktu mustajab, yaitu setelah melewati tengah malam. Di saat kebanyakan orang sedang terlelap tidur, di saat langit dan bumi berada dalam keheningan yang paling sakral dan khusyuk. Amalannya adalah membaca firman Allah dari surat Ali Imran, ayat ke-9. Mari kita lafalkan bersama dengan perlahan dan penuh perasaan. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang mengumpulkan seluruh manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji. Ayat ini diulang sebanyak 5.000 kali. Dan setiap selesai 100 kali, diselingi dengan doa khusus. Allahumma ijma' baini wa bainal ma'alil katsir, yang artinya, ya Allah, kumpulkanlah antara diriku dengan harta yang banyak. Angka 5.000 mungkin terdengar terlalu banyak,
bahkan mustahil untuk diamalkan oleh pemula. Tapi disinilah letak rahasia pertamanya. Jadi apa sih manfaat sebenarnya dari mengulang zikir atau doa sebanyak ribuan kali? Ini namanya riyadhah an-nafs, atau dalam bahasa sederhana, latihan melatih jiwa. Ego kita ini memiliki kecenderungan bersifat malas, sombong, dan gampang nyerah. Nah, angka 5.000 ini seperti palu yang digunakan untuk menghancurkan sifat-sifat buruk tersebut. Coba bayangkan, ketika Anda terus memaksa diri melewati angka 100, kemudian 500, lalu 1000, ada yang berubah. Ego Anda mulai capek, mulai menyerah. Dan saat ego ini diam, hati Anda mulai mengambil kendali. Bacaan yang tadinya cuma di mulut, sekarang mulai masuk dan meresap ke dalam hati. Hasilnya adalah tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, dan hudurul qalb atau kehadiran hati. Artinya, Anda tidak lagi sekadar membaca doa, tapi Anda benar-benar merasakan dan menghayati doa tersebut. Suasana malam yang hening, rasa lelah di badan, dan pengulangan yang terus-menerus menciptakan kondisi yang sempurna untuk jiwa kita terhubung langsung dengan Allah tanpa ada gangguan dari ego. Inilah yang disebut membersihkan wadah, hati, sebelum diisi dengan hal-hal yang lebih mulia. Sekarang, pertanyaan filosofisnya, mengapa ayat ini berbicara tentang Allah yang mengumpulkan manusia di hari kiamat? Apa hubungannya dengan rezeki dan harta? Disinilah letak kedalaman ilmu para aulia. Kata kuncinya adalah jami', yang maha mengumpulkan. Ini adalah salah satu Asmaul Husna. Nama indah Allah, Al-Jami'. Allah bukan hanya mengumpulkan manusia di akhirat. Dialah yang mengumpulkan awan menjadi hujan, mengumpulkan sel menjadi makhluk hidup, mengumpulkan benih-benih ilmu di dalam akal kita. Ketika kita mewiridkan ayat Innaka jami'un nas, sesungguhnya engkau maha mengumpulkan manusia, kita tidak hanya mengakui kekuasaannya di akhirat. Kita sedang meminjam atau mengetuk sifat al-jami' milik Allah untuk mengumpulkan apa yang tercerai-berai dalam hidup kita. Rezeki yang seret seringkali karena energi kita yang terpencar. Fokus kita terbagi, usaha kita tidak terarah, hati kita gelisah. Kita ingin A, tapi mengerjakan B sambil memikirkan C. Hidup kita berantakan. Dengan mewiridkan ayat ini ribuan kali, kita secara spiritual sedang memohon, Ya Al-Jami', wahai yang maha mengumpulkan, kumpulkanlah kembali energiku yang rasanya sudah buyar dan hilang fokus ini. Kumpulkanlah fokusku, satukanlah tujuanku, kumpulkanlah peluang-peluang yang selama ini menjauh dariku. Nah, ini dia manfaatnya yang paling dalam. Jam'ul himmah, atau dalam bahasa sederhana, menyatukan seluruh niat dan fokus. Bayangkan begini, seorang yang ingin mencapai tingkat spiritual yang tinggi tidak bisa jika pikirannya masih kemana-mana. Seperti air yang dialirkan ke berbagai arah, kekuatannya jadi lemah. Tapi kalau air itu difokuskan ke satu titik, dia bisa menembus batu sekalipun. Begitu juga dengan spiritual kita. Kita harus fokuskan seluruh hasrat, pikiran, dan energi kita hanya kepada Allah. Amalan mengulang-ulang ayat tentang mengumpulkan ini bekerja seperti lensa yang memfokuskan cahaya matahari. Kalau cahaya matahari biasa, tidak apa-apa. Tapi kalau difokuskan pakai lensa, bisa membakar kertas. Begitu juga dengan pengulangan ayat ini, dia akan mengumpulkan seluruh kesadaran kita yang tadinya berantakan. Pikiran kita yang biasanya lompat-lompat, dari mikirin tagihan listrik, cicilan motor, cicilan rumah, mikirin hutang, mikirin jodoh, pengen beli ini itu, drama di kantor, semuanya mulai diam. Yang tersisa hanya satu fokus, Allah Al-Jami', Allah yang maha mengumpulkan. Ketika semua kebisingan pikiran itu hilang, barulah hati kita bisa benar-benar terhubung dengan Allah. Seperti sinyal HP yang tadinya lemah karena banyak gangguan, sekarang jadi kuat karena fokus ke satu tower saja. Ketika himmah atau kehendak kita sudah terkumpul dan fokus, doa kita memiliki daya tembus yang luar biasa. Nah,
Ini dia manfaat lanjutannya yang luar biasa. Ketika hati kita sudah mulai bersih dan fokus, Allah akan mulai mengumpulkan atau menarik hal-hal di sekitar kita yang sesuai dengan apa yang kita fokuskan. Bayangkan seperti magnet. Jika fokus hati kita sudah jernih dan positif, maka Allah akan tarik hal-hal baik untuk mendekat kepada kita. Inilah yang disebut memfokuskan energi spiritual. Setelah 100 kali repetisi zikir yang benar-benar menguras tenaga jiwa dan raga, baru kita mengucapkan doa yang sangat spesifik. Ya Allah, kumpulkanlah antara diriku dengan harta yang banyak. Mungkin ada yang bingung, loh kok, bukannya ini kedengarannya materialistis banget? Habis proses spiritual yang mendalam gitu, kok malah minta harta? Mari kita luruskan pemahaman ini. Ini yang perlu kita pahami dengan benar. Coba perhatikan konteksnya. Doa ini bukan diucapkan di awal saat kita masih dikuasai nafsu dan ego. Doa ini diucapkan setelah hati kita dilatih dengan 100 kali zikir, setelah ego kita mulai tunduk dan tidak lagi mendominasi. Dalam kondisi hati yang sudah mulai jernih dan bersih inilah baru kita memohon. Jadi ini bukan doa yang lahir dari keserakahan, tapi doa yang lahir dari hati yang sudah diproses secara spiritual. Ada perbedaan besar antara meminta harta dengan hati yang masih kotor, didorong nafsu dan ego, dan meminta harta dengan hati yang sudah dibersihkan setelah proses spiritual. Yang pertama akan menghasilkan harta yang merusak, yang kedua akan menghasilkan harta yang memberkahi. Rasulullah SAW tidak mengharamkan harta. Beliau menjelaskan bahwa harta di tangan orang yang salah adalah fitnah, tapi harta di tangan orang yang syalih adalah alat perjuangan. Harta bisa menjadi sebaik-baik penolong untuk ketakwaan. Dengan harta, kita bisa bersedekah, membangun masjid atau sekolah, memberangkatkan haji orang tua, menolong saudara yang kesusahan. Doa ini adalah sebuah pengakuan. Ya Allah, setelah aku berusaha membersihkan hatiku, aku memohon kepadamu alat atau sarana agar aku bisa menjadi lebih bermanfaat bagi ciptaanmu. Kata ijma atau kumpulkanlah di sini menjadi jembatan antara permohonan spiritual dengan kebutuhan duniawi kita. Dan hasil akhirnya adalah at-tamkin fil ardi, diberi kepercayaan untuk mengelola rezeki di dunia. Ketika seseorang sudah melalui proses penyucian jiwa dan fokus spiritual, Allah menganggapnya aman untuk diberi amanah harta. Kenapa? Karena dia sudah tidak akan tergiur atau silau dengan duniawi. Harta bukan lagi bosnya, tapi jadi alat untuk berbuat baik. Seseorang menjadi naik level dari peminta menjadi pengelola amanah dan menjadi saluran rezeki, bukan tempat penampungannya. Allah tidak memberikan harta untuk ditimbun, tapi untuk dikelola sesuai kehendaknya. Disinilah titik paling krusial yang sering disalahpahami. Apakah setelah melakukan amalan ini, kita cukup duduk diam di kamar dan menunggu sekarung uang jatuh dari langit? Tentu saja tidak. Ijazah ini harus dipahami sebagai pendorong spiritual, sebagai pembuka gerbang peluang. Amalan ini adalah ikhtiar batin kita. Ia membersihkan sumbatan-sumbatan energi negatif, meluruskan niat kita, dan menyelaraskan frekuensi kita dengan frekuensi anugerah ilahi. Namun, Allah telah menetapkan hukum alamnya, yaitu sunnatullah atau hukum sebab akibat. Amalan ini mengubah keadaan diri kita dari dalam. Perubahan dari dalam ini harus disambut dengan perubahan dari luar, yaitu ikhtiar lahiriah yang lebih giat dan lebih cerdas. Setelah malamnya kita mengumpulkan energi spiritual, siangnya kita harus lebih semangat dalam bekerja, lebih giat belajar keahlian baru, lebih pintar melihat peluang, lebih ramah dalam melayani pelanggan. Amalan ini membuat usaha kita lebih berisi, lebih berbobot. Usaha yang sama, jika didasari oleh hati yang bersih dan terhubung dengan langit, hasilnya akan jauh berbeda. Hasil akhirnya adalah al-fahmu anillah, atau dalam bahasa sederhana, memahami cara kerja Allah dalam hidup kita. Bagaimana caranya?
melalui kombinasi antara usaha spiritual seperti wirid dan zikir dan usaha duniawi, kerja keras. Kita akan mulai melihat keajaiban-keajaiban kecil di sekitar kita. Pernahkah Anda mengalami hal-hal seperti ini? Tiba-tiba ada teman lama yang menelpon menawarkan pekerjaan atau proyek, mendadak menemukan solusi untuk masalah bisnis yang sudah stuck berbulan-bulan. Tiba-tiba merasa terdorong untuk belajar skill tertentu, dan ternyata skill itu sangat dibutuhkan setahun kemudian. Orang biasa mungkin bilang ini kebetulan atau hoki, tapi seorang sufi melihatnya sebagai tadbir atau pengaturan dari Allah. Dia mulai paham bahwa usahanya hanyalah sebab-sebab kecil, tapi Allah lah yang menciptakan hasilnya. Pemahaman ini melahirkan tingkat keyakinan tertinggi, tawakal. Artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha maksimal. Jadi, amalan ini adalah sistem transformasi diri yang lengkap, sebuah panduan spiritual untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk, memfokuskan energi yang tercecer, meluruskan niat kita, dan pada akhirnya menjadikan kita hamba yang layak untuk dititipi amanah rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan jalan pintas, tapi jalan yang benar menuju kehidupan yang berkah dan bermakna. Ingatlah selalu, rezeki bukan hanya tentang uang, kesehatan yang prima adalah rezeki, ilmu yang bermanfaat adalah rezeki, keluarga yang harmonis adalah rezeki. Ketenangan batin saat menghadapi masalah adalah puncak dari segala rezeki. Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan. Jika video ini beresonansi dengan jiwa Anda, jangan hanya menyimpannya untuk diri sendiri. 1. Mulailah dengan niat yang lurus. Mulailah malam ini 5.000 kali setiap malam dengan terus-menerus sampai Anda berhasil. Niatkan untuk membersihkan diri dan mendekat padanya. 2. Imbangi dengan ikhtiar lahir. Minggu ini, pelajari satu hal baru. Perbaiki satu aspek dalam pekerjaan atau bisnis Anda, atau hubungi satu orang untuk menjalin silaturahmi. 3. Bagikan video ini kepada sahabat atau keluarga yang mungkin sedang berjuang. Jadilah wasilah kebaikan bagi mereka. 4. Dan sebagai tanda bahwa Anda telah memahami pesan ini, tulis di kolom komentar, "Saya siap berikhtiar lahir dan batin." Akhir kata, renungkanlah kata-kata bijak ini. Jangan hanya sibuk meminta rezeki kepada Allah, tapi sibukkanlah dirimu untuk menjadi hamba yang pantas Allah titipi rezekinya. Jika video ini memberi semangat hati Anda, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus saling menguatkan dalam kebaikan menuju jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.